Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dalam video saya ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang saya dapat dari PPAK mulai hari Selasa sampai tadi Rabu sore. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran di UIN Maulana Malik Ibrahim itu seperti apa. Sesuai dengan yang saya tahu bahwa pembelajaran di UIN Maulana Malik Ibrahim itu ada sistem al-jamiah yang membedakan UIN Maulana Malik Ibrahim dengan UIN-UIN yang lainnya, yaitu al-jamiah itu merupakan sistem pembelajaran wajib untuk siswa yang baru masuk atau disebut maba selama 1 tahun untuk tinggal di ma'had. Tapi kalau musim corona gini, insya Allah ma'hadnya tidak bisa masuk atau offline, tapi pembelajarannya dilakukan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan untuk UIN Maulana Malik Ibrahim itu merupakan kampus atau universitas yang mencetak generasi sarjana dengan berkarakter ulul albab. Apa sih ulul albab itu? Ulul albab adalah kata-kata yang diambil dari Quran surat Al-Baqarah, ya insya Allah surat Al-Baqarah yang bunyinya gini: Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul. Kalau dengan arti ulul albab sendiri, kalau tidak salah, saya dulu pernah melihat kata ulul albab itu termasuk berarti orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sesuai dengan arti ulul albab itu ialah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi dengan kata-kata ulul albab itu, lulusan UIN Malang diharapkan bisa menjadi seorang yang mempunyai ilmu dan berkarakter sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, mempunyai ilmu yang bisa membimbing dirinya ataupun orang lain untuk menuju ke jalan kebaikan. Itulah. Dan yang selanjutnya saya akan menerangkan rangkuman yang saya dapat dari Haji Hasanuddin Wahid. Yang rangkuman yang pertama yaitu bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim bahwa beliau berharap agar lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim bisa menjadi orang yang dapat membantu semua urusan dan masalah seperti halnya wali Syekh Maulana Malik Ibrahim pada zamannya. Nah, inilah mengapa UIN Malang itu dinamai UIN Maulana Malik Ibrahim, agar para lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim bisa mencontoh karakter atau sifat yang ada pada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Untuk rangkuman selanjutnya, seluruh pertumbuhan ekonomi negara di dunia itu turun dikarenakan adanya COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah pada bulan Juli kemarin pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah positif, ada kemajuan. Maksudnya kemajuan ini
sudah lebih baik daripada yang dahulu, gitulah. Yang kedua yaitu apa kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan selama COVID. Yang pertama, pemerintah memberikan bantuan berupa data internet untuk semua pelajar mulai dari yang TK sampai mahasiswa untuk belajar secara online atau daring, atau juga bisa disingkat PJJ, pengajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu pemerintah juga memberikan bantuan beasiswa bagi siswa yang pintar tapi tidak mampu, yang itu berupa KIP. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang saya tahu ya, tidak harus pintar untuk mendapatkan beasiswa sesuai, tapi dilihat dengan kemampuan keluarganya. Kalau keluarganya kurang mampu, bisa mengajukan SKDN ataupun surat-surat lain yang untuk persyaratan mendapatkan beasiswa gitu. Rangkuman yang selanjutnya yang saya dapat yaitu model kolaborasi hack selling adalah cara untuk mengeluarkan kita dari masalah COVID dengan menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Dikarenakan masalah COVID ini tidak akan pernah terselesaikan selama kita tidak melakukan kedisiplinan 5M ataupun melakukan suatu kegiatan yang tidak menambah pengaruh penularan COVID-19, gitulah. Yang kedua itu rangkuman selanjutnya yaitu suatu saat dosen-dosen akan mengajarkan mahasiswa dosen-dosen akan mengajar mahasiswa dengan hologram. Kalau tidak salah, hologram itu seperti layar tapi tembus pandang, layar yang keluar dari cahaya. Kalau tidak salah itu seperti proyektor kalau kita sedang menonton film, itu seperti itu hologram. Nah, selanjutnya yaitu 3 kekuatan pengubah dunia. Ada 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama yaitu kemajuan IT. Ilmu teknologi sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Setiap tahun ilmu teknologi akan semakin canggih dan berkembang. Oleh karena itu, kita tidak boleh sampai ketinggalan agar kita tidak kudet. Sesuai dengan salah satu kata filosofi Prancis, kalau ingin menguasai dunia, kuasailah dulu ilmu teknologi agar kamu bisa mempengaruhi semua, karena ilmu teknologi sudah menguasai semua dunia. Tadi kita itu disuruh menguasai ilmu teknologi dulu, itulah. Yang kedua yaitu agama. Agama dikatakan sebagai kekuatan pengubah dunia dikarenakan agama dapat dijadikan provokasi. Seperti contohnya Hamas, kejadian di Timur Tengah, kan banyak negara-negara yang berperang itu dikarenakan munculnya berbagai kelompok yang berbeda pendapat atau pikiran, sehingga menjadikan mereka bertentangan dengan kelompok-kelompok lain sehingga terjadi perang. Itu kan kelompok terbentuk kan juga beralasan dari agama ini ya. Nah, selanjutnya yaitu pasar dalam kurung kuasailah pasar. Saya lupa ini gimana pasar itu bisa dikatakan kekuatan pengubah dunia. Skip dulu ya. Yang selanjutnya hukum algoritma. Medsos akan sesuai dengan apa yang kita sering lihat dan kita cari di medsos. Maksudnya gini, kalau seumpama kita di medsos itu sering mencari bagaimana cara masak makanan, nanti
setiap nantinya medsos itu akan terbiasa untuk memberikan Anda suatu tontonan, bagaimana suatu tontonan atau video cara memasak makanan. Seperti hanya di YouTube lah, kalau Anda sering mencari, atau kalau di YouTube Anda sering menonton anime ataupun yang lainnya, nanti YouTube itu juga akan mengeluarkan tontonan yang sering Anda lihat. Rangkumannya selanjutnya yaitu bagaimana cara menjadi generasi unggul. Cara menjadi generasi unggul yaitu kita itu harus memiliki keagungan moral dan spiritual. Maksudnya keagungan moral dan spiritual ini itu kita harus memiliki akhlak dulu yang baik dari maksudnya keagungan dan spiritual ini bahwa akhlak itu lebih utama daripada ilmu, gitu, insya Allah gitu. Karena sesuai dengan pepatah yang pernah saya dengar di pondok, al-adabul fauqal ilmi, ilmu itu al-adabul fauqal ilmi, al-adab itu di atas ilmu, gitu. Selanjutnya, cara menjadi generasi yang unggul yaitu gandrung dan mempengi ilmu pengetahuan. Gandrung dan mempengi itu, kalau kata Indonesia itu bersungguh-sungguh belajar untuk memahami suatu ilmu sehingga ia bisa, gitu. Yang ketiga yaitu harus punya kecerdasan kuestion atau digital, dikarenakan zaman ini zaman teknologi. Kalau kita ingin menjadi generasi unggul, kita harus bisa menguasai teknologi yang ada di masa-masa ini. Dan dalam teknologi kita juga harus pintar memilah berita hoax atau tidak. Kita harus sharing dulu sebelum sharing. Kita harus mencari kebenaran apakah berita itu benar atau tidak sebelum kita kirim, gitu. Dan cara menjadi generasi unggul yang keempat yaitu kesolehan dalam kurung peduli sosial. Maksudnya peduli sosial ini tuh kalau ada masalah atau apa-apa gitu, kita harus berani untuk menyelesaikan atau berani berani untuk membantu seorang atau siapa itu yang sedang mendapatkan masalah untuk menyelesaikannya. Kalau di kampus itu seperti contoh, seperti kalau ada ketidakadilan atau apa gitu, kita sebagai sama-sama teman, kita juga harus berani membantu dan berbicara kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Dan yang selanjutnya itu rangkuman yang saya dapat dari Basri Zen. Beliau juga merupakan salah satu dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim. Iya atau enggak ya? Saya lupa lah. Jadi untuk rangkumannya yaitu, untuk rangkuman yang saya dapat dari pembicaraan beliau yaitu orang-orang sering melihat kesolehan orang diukur dengan simbol-simbol Arab. Maksudnya simbol-simbol Arab itu dalam kurung kidat, kosong, koma, jubahan, putih, koma, jenggotan, koma, atau yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan simbol-simbol Arab itu seperti halnya orang-orang yang biasanya badannya kosong, pakai jenggot panjang dan pakai jubah putih.
jadi banyak orang itu menganggap orang yang memiliki simbol-simbol seperti itu dianggap sebagai orang yang berilmu atau orang yang bisa memberikan fatwa-fatwa gitulah pokoknya. Nah, selanjutnya dua arus besar. Ada dua arus besar dalam agama Islam. Yang pertama yaitu Sunni Islam, yang kedua Syi'i atau Syi'i Islam gitu. Rangkumannya selanjutnya yaitu beradab sama dengan berislam. Berarab sama dengan berislam, dikarenakan prihatin banyak orang yang beragama lebih besar mengalahkan bernegara. Prihatin banyak orang yang beragama lebih besar mengalahkan bernegara. Jadi kata beliau tadi contohnya gini, memang tidak salah kalau kita membantu saudara kita di Palestina dengan biaya berpuluh-puluhan juta lah, tapi sebaiknya kita itu melihat dulu saudara-saudara kita yang sama senegara itu juga banyak yang membutuhkan bantuan kita. Saya bukan maksudnya melarang kita untuk membantu Palestina, tapi lebih baik kita itu menyalurkan dana sebanyak itu untuk negara kita dulu, untuk membantu rakyat Indonesia dulu, baru kalau masalah negara kita selesai, baru kita membantu rakyat di Palestina gitu. Tapi kalau masalah bantuan ya terserah orang yang mengasih, saya cuma mengasih saran. Yang ketiga yaitu secara label Islam memang hanya satu, yaitu Islam. Gak ada Islam modern atau yang lainnya. Yang memang Islam itu cuma satu, yaitu Islam. Tapi kadang-kadang dikarenakan adanya perbedaan pemahaman itu yang menjadikan Islam itu menjadi berbagai macam kelompok. Seperti hanya yang terjadi dulu pada zaman Sayyidina Ali ya, yang setelah terjadinya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah itu kan langsung muncul golongan Syiah dan Khawarij. Seperti itulah contohnya. Yang selanjutnya itu ciri-ciri Islam Nusantara. Apa ciri-ciri Islam Nusantara? Ciri-ciri Islam Nusantara itu yang pertama tahlilan. Ya, sudah gak asing lagi kita dengan kata-kata tahlilan. Tahlilan itu merupakan bacaan doa yang dilakukan untuk mendoakan seorang mayit yang telah meninggal, untuk mendoakan orang yang telah meninggal gitu. Yang selanjutnya yaitu tibaan. Tibaan yaitu membaca sholawat atau syair, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW gitulah. Yang ketiga yaitu istighosa. Istighosa ini juga termasuk zikir. Yang keempat selamatan. Nah, selamatan ini, yang dimaksud selamatan ini kalau seperti contohnya itu kalau ada orang meninggal setelah dapat 40 hari itu biasanya ada selamatan gitu, sampai 100-nya 1000-nya gitu, dan lain-lain. Yang rangkumannya selanjutnya itu definisi moderasi. Moderasi sama dengan arti secara etimologis wasitah, berarti jalan tengah. Middle path, posisi tengah, berkeadilan. Saya lupa ini penjelasannya bagaimana moderasi ini. Skip. Yang selanjutnya itu secara terminologis. Secara terminologis sama dengan pemahaman atau karakter keagamaan yang menjunjung nilai
tinggi kesetaraan. Ini saya juga lupa bikin penjelasan yang tadi, skip aja lah. Rangkuman yang selanjutnya itu kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Dikarenakan karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, historis Islam di Indonesia. Skip. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah. Nah, ini merupakan isu-isu politik yang terjadi di Timur Tengah. Yang pertama itu konflik Poles vs Israel. Ini tulisan saya yang jelek atau saya yang tidak baca ya. Pokok itulah, Poles vs Israel. Yang kedua yaitu aliansi politik Arab dan Amerika. Yang ketiga yaitu oil. Yang keempat yaitu political despotism and hypocrisy. Itulah, katanya sulit untuk dijelaskan. Saya lupa penjelasannya tadi bagaimana. Itulah tadi rangkuman yang saya dapat dari pemateri PPAK yang dilaksanakan mulai hari Selasa sampai tadi Rabu sore. Untuk kekurangan saya dalam berkata-kata atau mengucapkan ataupun penjelasan yang saya jelaskan tadi ada yang tidak nyambung, mohon untuk dimaklumi karena saya sendiri ya tidak terbiasa untuk menjelaskan atau berbicara tentang suatu keilmuan karena belum terbiasa. Sekian dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.